Selamat siang, Belum. Selamat siang Pak Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi kami. Dalam peribahasa tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan nama saya. Nama saya Agnes. Nama saya Galang. Nama saya Bona. Nama saya Oktaviani. Nama saya Indah. Nama saya Kristi. Saksikan video kami. Cekidot. Di sini saya akan membahas tentang perlawanan rakyat Jawa. Perang Jawa adalah salah satu perang yang besar terjadi untuk melawan penjajahan Belanda. Perang ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Sejarah Perang Jawa atau dikenal juga dengan sebutan Perang Diponegoro bermula dari kedatangan Marsekal Herman William Daendels di Batavia pada tahun 1808. Disebut Perang Diponegoro karena perlawanan ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, sementara sebutan Perang Jawa karena peristiwa ini terjadi di Tanah Jawa. Perang Jawa sendiri berlangsung selama 5 tahun, yakni mulai 1825 hingga 1830. Perang ini terjadi karena Pangeran Diponegoro tidak setuju dengan campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan. Pertikaian dan perseteruan kerajaan Jawa dengan Belanda dimulai saat kedatangan Marsekal Herman Willem Daendels di Tanah Jawa, tepatnya di Batavia, pada 5 Januari 1808. Sebagai utusan yang dikirim Prancis, Belanda ditugaskan mempersiapkan Jawa sebagai basis pertahanan Prancis melawan Inggris. Namun cara Daendels memerintah dianggap tidak berbudaya dan melanggar tata krama yang menimbulkan kemarahan dari keraton. Daendels sering meminta akses pengolahan sumber daya alam dan perbudakan rakyat Jawa dengan tekanan kekuatan militer. Daendels bahkan memaksa para penduduk Jawa membangun jalur transportasi dari Anyer hingga Panarukan. Terlebih setelah kematian Sri Sultan Hamengkubuwana, menjadi peluang bagi kolonial India memperkuat pengaruhnya di Tanah Jawa, khususnya di kalangan kerajaan Jawa. Pangeran Diponegoro baru menaruh perhatian kepada keraton saat Belanda mulai banyak mencampuri urusan internal keraton. Masalah pungutan pajak yang tinggi kepada para petani, kemudian puncak kemarahan sang pangeran terjadi saat makam leluhurnya akan dibongkar untuk dijadikan jalan. Sejak tahun 1821, para petani lokal menderita akibat penyalahgunaan penyewaan tanah oleh warga Belanda, Inggris, Prancis, dan Jerman. Van der Capellen kemudian mengeluarkan dekret pada 6 Mei 1823 yang menyatakan bahwa semua tanah yang disewa orang Eropa dan Tionghoa wajib dikembalikan kepada pemiliknya per 31 Januari 1824. Namun, pemilik lahannya diwajibkan memberikan kompensasi kepada penyewa lahan Eropa. Pangeran Diponegoro membulatkan tekad untuk melakukan perlawanan dengan membatalkan pajak puasa agar para petani Tegal Rejo dapat membeli senjata dan makanan. Kekecewaan Pangeran Diponegoro juga semakin memuncak ketika Pati Danureja atas perintah Belanda memasang tonggak-tonggak untuk membuat rel kereta api melewati makam leluhurnya. Beliau kemudian bertekad melawan Belanda dan menyatakan sikap perang. Penyebab Perang Jawa rencana pembangunan jalur transportasi yang melewati makam leluhur dan kediaman neneknya, yang membulatkan tekad Pangeran Diponegoro untuk berperang dengan Belanda. Perang terbesar di Pulau Jawa ini dimulai pada 20 Juli 1825. Pangeran Diponegoro dan pasukannya bergerak ke arah selatan dan membangun basis militer di Gua Selarong yang terletak 5 km dari arah kota Bantul. Peristiwa sejarah Perang Diponegoro itu berhasil meraih simpati rakyat selama masa peperangan. Rakyat turut berjuang bersama melawan Belanda. Aksi heroik Pangeran Diponegoro juga dapat simpati dari kalangan bangsawan lainnya dan berjuang seperti Kiai Mojo.
Sentot Prawijo, dan Kertai Pengelasan. Strategi gerilya yang diterapkan Pangeran Diponegoro berhasil mengecoh Belanda dan membuatnya licin sulit tertangkap. Dampak Perang Jawa yaitu Perang Jawa terjadi selama 5 tahun, telah menelan korban tewas sebanyak 200.000 penduduk Jawa, sementara korban tewas di pihak Belanda diperkirakan berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7.000 serdadu pribumi. Setelah melawan Belanda, perang ini juga merupakan perang saudara antara orang-orang keraton yang berpihak pada Diponegoro dan yang anti Diponegoro. Akhir perang ini menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Pada tahun 1832, seluruh raja dan bupati di Jawa tunduk menyerah kepada Belanda kecuali Bupati Ponorogo, Warok Pratodiningrat. Ia justru hendak menyerang seluruh kantor Belanda yang berada di kota-kota Karesidenan, Madiun, dan di Jawa Tengah, seperti Wonogiri, Karanganyar, yang banyak dihuni oleh Warok. Demikian sejarah Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agnes. Saya ingin menjelaskan materi saya tentang perlawanan rakyat Palembang terhadap Inggris. Kekuasaan Inggris di Indonesia yang berlangsung sekitar 5 tahun atau 1811 sampai 1816 mengundang perlawanan rakyat dari berbagai daerah. Salah satu perlawanan yang dihadapi Inggris datang dari Kesultanan Palembang. Perlawanan rakyat Palembang melawan Inggris dipimpin oleh Sultan Mahmud Badarudin II. Apa yang menyebabkan rakyat Palembang melakukan perlawanan terhadap bangsa Inggris? Pulau Bangka merupakan salah satu wilayah kekuasaan Kesultanan Palembang yang kaya akan bahan tambang berupa timah. Karena itu bangsa Eropa khususnya Belanda dan Inggris sangat berambisi untuk menguasai Palembang. Sebelum Inggris menduduki Jawa, Sir Thomas Stafford Raffles melakukan pendekatan kepada para penguasa di Indonesia gunanya untuk menjatuhkan Belanda. Salah satu penguasa yang dianggap berpengaruh adalah Sultan Mahmud Badarudin II dari Kesultanan Palembang. Pada 3 Mei 1811, Raffles bahkan mengirim surat ke Kesultanan Palembang yang disertai dengan pengiriman persenjataan untuk keperluan mengusir Belanda. Pada awal abad ke-19, Belanda telah memiliki loji atau kantor dagang di Sungai Aur, Palembang. Setelah memiliki kantor dagang, Sultan Mahmud Badarudin II merespon bahwa Palembang tidak ingin terlibat dalam persaingan antara Inggris dan Belanda maupun bekerja sama dengan Belanda. Pada akhirnya, Palembang menjalin kerjasama dengan Inggris yang dirasa lebih menguntungkan. Saya Bunajaya Semulon izin melanjutkan materi tentang perlawanan rakyat Palembang. Namun, pada 14 September 1811 terjadi tragedi bumi hangus dan pembantaian di loji Sungai Aur milik Belanda. Akibat peristiwa itu, Belanda menuding Raffles biang keladinya. Sebaliknya, Raffles malah lepas tangan dan menuduh Sultan Mahmud Badarudin II. Raffles yang telah terpojok mengharapkan Sultan Mahmud Badarudin II mau berunding dengan kompensasi menyerahkan Pulau Bangka ke Inggris. Sultan Mahmud Badarudin II tentu dengan tegas menolak permintaan Raffles. Penolakan Sultan Mahmud Badarudin II membuat Raffles mengirim armada Inggris di bawah pimpinan Robert R. Gillespie. Raffles beralasan ingin menghukum Sultan Mahmud Badarudin II atas peristiwa di loji Sungai Aur. Ekspedisi Gillespie tiba di Sungai Musi pada 15 April. Gillespie ditugaskan menggulingkan Sultan Mahmud Badarudin II dan menggantikannya dengan keluarga terdekat yang dapat diajak bekerja sama dengan Inggris. Pilihan Raffles saat itu ada dua, yakni adik dan putra Sultan Mahmud Badarudin II. Pilihan akhir jatuhnya pada adik Sultan Mahmud Badarudin II yang bernama Ahmad Najamuddin yang dianggap bisa mempermudah penyerahan Bangka dan Palembang.
Inggris telah menyiapkan perjanjian untuk memuluskan rencananya itu. Pada 24 April 1812, banteng terkuat di Pulau Borang jatuh ke tangan Gillespie. Inggris kemudian mengangkat Ahmad dan Jabunin menjadi Sultan Palembang dan menyepakati perjanjian yang telah disiapkan. Sebelumnya, pada 14 Mei 1812, akibat peristiwa itu, Sultan Mahmud Badarudin II beserta pengikutnya terpaksa meninggalkan Kesultanan Palembang dan hijrah ke pedalaman, yakni di Murau Rawas, Kendati. Demikian, hal itu tidak menjadi akhir perjuangan Sultan Mahmud Badarudin II. Kesultanan Palembang jatuh di tangan Inggris tidak dalam waktu yang lama. Setelah Inggris mengembalikan Indonesia kepada Belanda, Palembang juga dikembalikan ke Sultan Mahmud Badarudin II. Sultan Mahmud Badarudin II kembali tampil sebagai tokoh perlawanan rakyat Palembang terhadap Belanda hingga berujung pada nonancingkannya Kotornado. Sultan Mahmud Badarudin II kembali tampil sebagai tokoh perlawanan rakyat Palembang terhadap Belanda hingga berjuang pada pengasingannya ke Ternate. Pada 1984, Sultan Mahmud Badarudin II dinobatkan sebagai pahlawan nasional atas jasanya memimpin perlawanan rakyat terhadap Inggris dan Belanda hingga akhir hayatnya. Perkenalkan, nama saya Indah Melia Limbong, kelas 11 IPA 3. Saya di sini ingin menjelaskan tentang Perang Tondano. Perang Tondano adalah perang yang terjadi antara rakyat Minahasa di Sulawesi Utara dengan pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1808 sampai 1809. Perang ini merupakan puncak dari ketegangan dan ketidakpuasan oleh orang-orang Minahasa terhadap kebijakan-kebijakan Belanda yang merugikan mereka, terutama dalam hal perdagangan dan perekrutan tentara. Perang ini juga menunjukkan semangat perjuangan dan patriotisme rakyat Minahasa yang tidak mau tunduk kepada penjajah. Latar belakang Perang Tondano, sebelum kedatangan Belanda, rakyat Minahasa sudah memiliki hubungan dagang dengan bangsa Spanyol yang juga menyebarkan agama Kristen di wilayah tersebut. Salah satu tokoh yang berjasa dalam penyebaran agama Kristen di Minahasa adalah Franciscus Savarius, seorang misionaris Yesuit yang menginjak kaki di Tondano pada tahun 1546. Hubungan antara Minahasa dan Spanyol mulai terganggu ketika abad ke-17 VOC atau Perusahaan Hindia Timur Belanda berhasil menanamkan pengaruh di Ternate, Maluku. Gubernur Simon Cos yang diberi kepercayaan oleh Batavia untuk membebaskan Minahasa dari Spanyol mulai menempatkan kapal di Selat Lembeh memasuki area pantai timur Minahasa. Akibat ulah VOC ini, para pedagang Spanyol dan Makassar pun tersingkir dari tempat itu. Pada tahun 1679, VOC dan rakyat Minahasa membuat perjanjian yang mengatur berbagai hal seputar hubungan dan kepentingan kedua belah pihak. Salah satu pasal dalam perjanjian itu adalah bahwa rakyat Minahasa harus menjual barang mereka kepada VOC dengan harga yang ditentukan oleh VOC. Selain itu, VOC juga berhak merekrut pemuda-pemuda Minahasa sebagai tentara bayaran untuk membantu VOC dalam peperangan melawan musuh-musuhnya. Kebijakan VOC ini tentu saja merugikan rakyat Minahasa yang merasa hak-hak mereka sebagai bangsa merdeka terhampas oleh Belanda. Mereka juga terasa diperlakukan sebagai budak oleh Belanda yang memaksa mereka untuk bekerja keras tanpa imbalan yang layak. Selain itu, mereka juga merasa kehilangan identitas dan budaya mereka sebagai orang Minahasa yang terancam oleh pengaruh Belanda semakin kuat. Jalan Perang Tondano, ketidakpuasan rakyat Minahasa terhadap Belanda semakin memuncak ketika pada tahun 1808, Care Cripto Prediger Jr. Residen Manado yang baru mengeluarkan perintah untuk meningkatkan produksi dan penjualan beras kepada VOC. Ia juga menaikkan pajak dan mengancam akan menghukum siapa saja yang menolak perintahnya. Perintah Prediger ini menimbulkan kemarahan di kalangan rakyat Minahasa, terutama di daerah Tondano, yang merupakan pusat produksi beras di Sulawesi Utara. Mereka menolak untuk
tunduk kepada perintah Prediger dan memilih untuk memberontak melawan Belanda. Mereka dipimpin oleh beberapa tokoh pejuang seperti Jacob Ponto, Paulus Tumewu, dan Arnoldus Wenas, dan lain-lainnya. Pada bulan Oktober tahun 1808, perang pecah antara rakyat Minahasa dan pasukan Belanda. Di sekitar Danau Tondano, rakyat Minahasa menggunakan senjata tradisional seperti tombak, parang, busur, panah, serta senapan lontak yang didapat dari pedagang dengan Spanyol dan Makassar. Mereka juga membangun benteng-benteng pertahanan dari kayu dan batu di sekitar danau. Pasukan Belanda yang dipimpin oleh Prediger menggunakan senjata api modern seperti bantuan dari daerah di Sulawesi Utara, seperti Bolang, Manggodo, Sanghie, dan Talaut, yang masih setia kepada Belanda. Perang berlangsung sengit dan berdarah-darah selama beberapa bulan. Rakyat Minahasa berhasil menahan serangan-serangan Belanda dengan gigih dan berani. Mereka juga melakukan serangan balik dengan melakukan gerilya dan pengergapan terhadap pasukan Belanda. Salah satu kisah heroik yang terkenal adalah ketika Jacob Ponto berhasil menembak mati Prediger dengan senapan lontaknya pada tanggal 14 Januari tahun 1809. Namun kekuatan rakyat Minahasa tidak seimbang dengan kekuatan Belanda yang terus mendapat bala bantuan dari Batavia. Rakyat Minahasa mulai kehabisan persediaan makanan, amunisi, dan tenaga. Mereka juga mengalami banyak korban jiwa akibat perang dan penyakit. Akhirnya, pada tanggal 9 Februari tahun 1809, rakyat Minahasa menyerah kepada Belanda setelah menandatangani perjanjian damai di Benteng Muraya. Perang Tondano adalah perang yang terjadi antara rakyat Minahasa di Sulawesi Utara dengan pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1889. Perang ini merupakan puncak dari ketegangan dan tidak kepuasan yang dirasakan oleh orang-orang Minahasa terhadap kebijakan-kebijakan Belanda yang merugikan mereka, terutama dalam hal perdagangan dan perekrutan tentara. Perang ini juga menunjukkan semangat perjuangan dan patriotisme rakyat Minahasa yang tidak mau tunduk kepada penjajah. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang dampak Perang Tondano dalam bidang politik adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu perubahan pemerintahan. Setelah Perang Tondano, wilayah Minahasa jatuh ke tangan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Hal ini mengakibatkan perubahan dalam sistem pemerintah di wilayah tersebut dengan pemerintah kolonial yang mengambil alih kendali. Yang kedua, pengaruh politik kolonial. Perang Tondano dipicu oleh penerapan kebijakan politik pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Dalam perang ini, Belanda menginginkan agar masyarakat Minahasa menyerahkan hasil berasnya kepada mereka. Dengan demikian, Perang Tondano memiliki dampak politik yang signifikan dalam konteks kolonialisme. Yang ketiga, perlawanan rakyat. Perang Tondano juga merupakan bentuk perlawanan rakyat Minahasa terhadap pendudukan bangsa asing. Meskipun akhirnya mereka dengan kekalahan rakyat Minahasa, perlawanan ini menunjukkan semangat perjuangan politik dan nasionalisme yang kuat di kalangan masyarakat Minahasa. Yang keempat, perubahan wilayah. Akibat Perang Tondano, wilayah Minahasa jatuh ke tangan pemerintah Hindia Belanda. Perubahan ini berdampak pada administrasi dan pengaturan politik di wilayah tersebut. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Viviana Avelina. Saya akan menjelaskan materi mengenai perlawanan Pattimura terhadap Belanda. Kapiten Pattimura merupakan tokoh yang berasal dari wilayah Maluku yang melakukan perlawanan terhadap bangsa Belanda di wilayah Maluku. Maluku ini sempat dikuasai oleh bangsa Inggris pada abad ke-19 yang akhirnya kembali dikuasai oleh bangsa Belanda. Mengapa sehingga bangsa Belanda ini bisa kembali menguasai wilayah Maluku? Itu dikarenakan bangsa Inggris ini telah menyepakati atau menandatangani dalam Konvensi London
atau Traktat London bersama bangsa Belanda, sehingga mereka menyepakati untuk menyerahkan sebagian wilayah Indonesia termasuk wilayah Maluku ini kepada bangsa Belanda. Sehingga bangsa Belanda ini menguasai wilayah Maluku, dan pada saat dikuasainya wilayah Maluku oleh bangsa Belanda ini, rakyat Maluku sangat sengsara. Itu dikarenakan ada beberapa hal. Pertama yaitu karena adanya tindakan kesewenang-wenangan dari Residen Saparua, yakni Vandenberg, yang kembali melakukan atau memberlakukan kembali kerja paksa atau kerja rodi. Dan yang kedua yaitu kewajiban rakyat Maluku untuk menyediakan perahu bagi bangsa Belanda tanpa diberi upah sedikit pun. Dan yang ketiga, rakyat Maluku harus memberikan atau menyerahkan hasil-hasil laut dan hasil perkebunan seperti cengkeh, pala, kopi, ikan asin, dan sebagainya. Dan yang keempat yaitu diberlakukan kembali pelayaran hongi di Maluku. Perkenalkan, nama saya Christine. Di sini saya akan menjelaskan perlawanan Patimura. Seorang mantan tentara Inggris bernama Thomas Matulesi atau lebih dikenal dengan nama Patimura, bersama dengan temannya Anthony Rebo, Thomas Patiwayal, Philip Latumahina, Said Parinta, Ulu Paka, dan Christina Mata Tiahahu. Mereka mengorbankan semangat rakyat Maluku untuk melawan kekejaman pemerintah kolonial Belanda. Pada tanggal 14 Mei 1817, diadakan pertempuran rahasia membahas strategi perlawanan. Setelah pertempuran tersebut, pasukan Patimura mulai bergerak. Besok harinya, tanggal 15 Mei 1817, mereka berhasil membakar perahu Belanda di pelabuhan Porto. Mereka kemudian mengepung benteng Dorstey dan berhasil mendudukinya dengan membunuh kepala Residen Van der Beek. Belanda berupaya merebut kembali benteng Dorstey dengan mendatangkan 300 pasukan bersenjata. Namun, upaya Belanda berhasil dikalahkan oleh pasukan Patimura. Pada Agustus 1817, benteng Dorstey berhasil direbut kembali oleh Belanda. Pasukan Patimura memilih mundur ke daerah pedalaman. Pemerintah kolonial Belanda kemudian mengumumkan dan memberikan hadiah 1.000 gulden kepada siapa saja yang mampu menangkap Patimura dan hadiah 500 gulden bagi yang berhasil menangkap pemimpin rakyat Maluku lainnya. Hadiah besar ini sama sekali tidak menggiurkan rakyat Maluku. Mereka tetap gigih melawan pemerintahan Belanda. Akhirnya, pada Oktober 1817, Belanda mengerahkan pasukan secara besar-besaran. Mereka berhasil menangkap Patimura, Anthony Rebo, Thomas Patiwayal, dan Raja Tiau pada bulan November 1817. Kemudian, pada tanggal 16 Desember 1817, Patimura dihukum mati di tiang gantung di Ambon oleh pemerintah Belanda. Perang Patimura pun berakhir dan tidak berhasil mengalahkan kolonialisme Belanda. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan, jangan cari yang